kadang juga tipe-tipe pembentukan apa sih kayak pemecahan si cleavage si senyawanya kayak gimana. Terus alatnya juga, selalu itu juga aku juga waktu dulu kalau nggak salah pas ujian tuh ada ditanyain bagaimana detektor MALDI itu berjalan lalala dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, sebenarnya mirip kayak spektroskopi lainnya, bedanya kalau si MS itu dia digunakan untuk menentukan massa. Jadi kita intinya tuh menembakkan suatu partisi itu dia bakal jadi radikal kation, habis itu si radikal kationnya kan nggak stabil, dia bakal pecah-pecah kayak gitu. Nah, terus ini pertama kita ini aku bikin ringkasannya aja ya. Jadi pertama kita spektrum, ya nggak cukup. Wah, internetnya unstable. Nah, habis itu tentang alatnya, habis itu latihan soal. Ini sebenarnya ngikutin PPT sih. Nah, jadi untuk pembacaan spektrum itu sebenarnya ada hint-hintnya. Jadi kan di sini kita tuh menentukan massa ya. Massa suatu sampel, massa suatu molekul. Biasanya massa suatu molekul itu kita bisa tentukan dari garis yang paling kanan karena di sini MR-nya kan paling gede kayak gitu. Nah, ada beberapa isotop-isotop yang kita tuh bisa tahu dia tuh ada atau enggak kayak gitu. Nah, contohnya itu di sini Cl. Nah, Cl itu dia tuh punya kelimpahan Cl35 dan 37-nya itu kira-kira 1:3. Ya, agak-agak susah ya. Ganti warna aja deh. Nah, ini nih dia 1:3. Berarti kalau misalkan kita tuh punya ada garis yang di ujung kanan kira-kira perbandingannya 1:3, itu tuh berarti ada Cl-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk oksigen, kita lihat di sini oksigen itu perbandingan 16 dan 18-nya itu kan kecil banget ya. 18 kelimpahannya kecil banget. Jadi agak susah untuk menentukan apakah ini nih ada oksigennya, karbon, atau nitrogen. Sementara kalau Cl itu gampang banget. Kita bisa tahu, oh ini ada Cl, kayak gitu. Dan satu lagi, yang gampang untuk diketahui itu adalah si Br. Nah, kalau Cl di sini, ini kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Bentar, aku ganti. Nah, kalau misalkan Cl itu perbandingannya 1:3, kalau Br itu kita bisa melihat adanya dua sinyal di spektrumnya di paling kanan itu yang garisnya itu dia kira-kira tingginya sama, perbandingannya 1:1. Karena kelimpahan Br itu, Br berapa ya? Aku juga lupa. MRBR ada di bawah. Nah, ini dia. BR79 dan BR81 itu punya kelimpahan yang kira-kira 1:1, 50,5% banding 49,5%. Jadi kalau kita gambarkan si spektrumnya, itu BR79 dan BR81 itu kira-kira tingginya sama, karena kelimpahannya 50:50. Kayak gitu. Dan di sini M plus peak-nya itu dan M plus 2-nya itu tuh berada di tinggi yang sama. Jadi itu ada BR-nya. Nah, ini jadi kelimpahan isotop itu penting banget di MS karena si MS itu segitu sensitifnya terhadap terhadap massa suatu atom sampai dalton-daltonan. Jadi penting banget untuk kita tahu berapa sih kelimpahan atom-atomnya. Sebenarnya nggak usah tahu semuanya sih. Yang penting kita tahu Cl dan Br itu kalau misalkan di spektrum itu khas banget kayak gitu. Nanti kita akan bahas contohnya ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ada suatu spektrum massa dari senyawa yang ada bromnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini senyawanya CH3, CH2, CH2Br. Nah, kan ada Br-nya ya. Kalau kita hitung MR-nya itu sekitar
berapa ya? Ya sebenarnya bisa dihitung sih. Nah, spektrum itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini nih, wah ini biru lagi. Kita ganti dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan ada garis 2 ya, yang kira-kira tinggi itu sama tingginya. Ini M+, di sini M+2. Nah, antara M+ dan M+2 tingginya sama, berarti kita bisa ketahui di sini dia ada BR. Kayak gitu. Nah, untuk menentukan sisa yang lainnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini MR itu sekitar 120-an ya. 120 ya, katakanlah 125 lah ya. BR itu kalau nggak salah MR itu 80. Jadi dikurangi 80 aja. Dikurangi 80 berarti sisanya 45 ya kan. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah karbonnya itu kita bagi dengan angka 14. Kenapa? Ya sebenarnya ini gara-gara CH karbon itu punya MR 12. Kan biasanya karbon itu punya hidrogen ya. Minimal hidrogennya ada 2 lah. H2 berarti totalnya 2 ditambah jadi 14. Kayak gitu. Nah, sekitar 45 bagi 14 itu kalau dibuletin itu rata-rata 3. Berarti kalau gitu kita punya C-nya ada 3. Kayak gitu. Berarti di sini rumus molekulnya C3. Ini sebenarnya kan nggak terlalu kelihatan ya pastinya berapa. Sebenarnya kita bisa hitung nanti H-nya berapa. Nanti H7. Tadi karena kita udah tahu dia ada BR. Kayak gitu. Nah, lanjut. Oh ya, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain tentang apa yang udah aku jelasin, nggak apa-apa tanya aja. Tinggal di-unmute, terus habis itu tanya. Kayak gitu. Nah, ini contohnya kalau misalkan ada klor. Jadi tadi kan klor itu kan dia antara Cl35 dan Cl berapa tuh 37, itu perbandingannya itu 3:1 ya. 3:1. Berarti kalau misalkan ada Cl-nya, itu di ujung paling kanan itu ada garis yang kira-kira perbandingannya 3:1 kayak gitu. Dari ininya M, di sini M+2. Kenapa M+2? Karena kalau kita lihat di sini kan 35 ya. 37 itu adalah 35 tambah 2. Jadi antara M dan N+2-nya perbandingannya 3:1. Nah, kalau kita lihat di sini ada tuh, kira-kira kan perbandingannya 3:1. Ya, sebenarnya nggak usah pasti-pasti banget, tapi kira-kira aja. Waduh, pencet. Ini 3:1 ya. Berarti di sini kan dia itu MR-nya hampir 80. 70 hampir 80 ya, katakan 78 lah ya. 78 dikurangi CL-nya itu 35,5. Kurangi 43 ya kan. Nah, habis itu untuk mengetahui berapa jumlah karbonnya, biasanya kita bagi dengan tadi ya, bagi 14 kayak gitu. Kalau dikira-kira ini rata-rata 43 bagi 14 ya 3 ya. Nah, berarti kita bisa tahu C-nya itu ada 3, C-nya ada 3, H-nya itu nanti ngikutin jumlah total MR-nya kayak gitu. H-nya di sini ada 7. Habis itu tadi kita dari spektrum kita bisa menyimpulkan bahwa CL ada di sini karena perbandingan 3:1. C3, 7, CL. Kayak gitu. Nah, di sini kita hanya bisa menentukan, di sini contohnya kita menentukan rumus molekulnya ya, bukan strukturnya. Nah, untuk menentukan strukturnya itu seperti apa, kita harus menentukan dari potongan-potongan fragmen yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, jadi kalian dari sini sudah tahu bagaimana cara untuk molekul, bukan strukturnya. Rumus molekul dulu. Dan jadi rumus molekul itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari garis yang paling pojok kanan, ya. Atau istilahnya itu adalah molekular ion. Nih, molekular ion. Nih, molekular ion. Nah, dari molekular ion kita bisa tentukan si MR totalnya. Dari MR totalnya itu kita bisa tentukan rumus molekulnya berapa. Nah, aturannya ya tinggal bagi 14 ya untuk karbonnya ya. Nah, terus sama sulfur ya. Sulfur juga unik karena di sini kelimpahan dari S32, 33, dan C34 itu tuh 95 banding 0,8 banding 4,2
kayak gitu. Nah, di sini kan sulfur itu kalau dirata-ratain MR-nya 32, AR-nya 32 ya kan. Berarti ini M, di sini M plus 1, karena di sini 33, kan tambah 1 dari 32. Yang S34-nya berarti M plus 2. Jadi perbandingan antara M plus 1 dan M plus 2-nya itu 95 banding 0,8 banding 4,2. Nah, di sini dia itu M plus 2-nya itu lebih besar daripada M plus 1-nya. Jadi kira-kira kalau misalkan ada M plus 2-nya agak-agak tinggi, kan biasanya kita M plus 1 ya, M plus 2-nya agak-agak tinggi, itu berarti ada sulfurnya. Contohnya yang ini, yang si garis yang paling kanan, itu di sini M plus 2-nya itu ada ya, kecil di sini. Nah, berarti dia tandanya itu ada sulfur. Kayak gitu. Nah, untuk mengetahui jumlah karbonnya, halo, ada lagi kan? Ada, Kak. Sekarang ada. Kayaknya internetnya lagi jelek aja deh. Nah, kita lanjut. Nah, sebenarnya untuk resolusi, pokoknya suatu alat, entah itu MS, IR, NMR, itu tuh semuanya tuh pasti punya resolusi. Semakin bagus daya pisahnya, berarti resolusinya makin baik, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di MS sendiri, kan kita kan di sini punya pik puncak-puncak kayak gitu ya. Bentar. Nah, punya puncak-puncak kayak gini, ini semakin kelihatan kalau misalkan resolusi alatnya makin bagus, kayak gitu. Sama juga kalau misalkan NMR. Kalau NMR itu kan, ya gini, ujian NMR udah kan? Atau belum? Nah, kalau misalkan dia itu nggak bagus, resolusinya puncaknya tuh kayak cuma 1 doang. Berarti ini resolusinya ini tidak bagus, kalau ini resolusinya bagus. Kayak gitu. Nah, untuk menentukan resolusi, biasanya kalau di MS itu kita menggunakan FWHM atau full width at half maximum, nih FWHM. Jadi kalau kita lihat setengah puncaknya, terus habis itu kita lihat lebarnya. Nah, semakin kecil si FWHM-nya, resolusinya berarti makin besar, berarti jadi makin baik. Langsung aja. Mana ya? Nah, ini dia yang penting juga. Jadi kita harus tahu alatnya itu seperti apa. Setidaknya kita tahu secara umum lah. Sebenarnya kalau si spektrometer itu rangkaian umumnya itu di sini nih ada sinar, apa ya istilahnya, sumber sinar. Kok lelet? Habis itu sumber sinarnya itu ditembakin ke suatu sampel. Habis itu dari si sampelnya kan di sini ada detektor. Dia ditangkap oleh detektor. Semuanya alat spektroskopi itu kayak gitu. Nah, si mass spektrometer ini mirip juga. Jadi di sini ada elektron beam, isolator, sampel. Nah, sampelnya dimasukin di sini. Sampelnya itu habis itu dia dijadikan ion di sini. Habis itu dia itu kan menjadi radikal ion molekuler kayak gitu. Terus habis itu dia bakal terpotong menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, sehingga molekul-molekul yang lebih kecilnya itu dia masuk ke sini dan kayak dilewatin ke suatu magnet. Nah, magnet ini akan memisahkan si fragmen-fragmen tersebut sesuai masanya. Jadi ada yang masanya besar, ada yang masanya kecil kayak gitu. Nah, setelah itu dia ditangkap si detektor dan jadilah kromatogramnya. Bukan kromatogram sih berarti istilahnya.
ya pokoknya jadi data kayak gitu ya. Nah, ini contoh lagi dari 24 dimetilpentana. Ini kita skip aja. Nah, si MS ini kadang-kadang itu digabung dengan kromatografi. Yang paling sering terkenal banget itu ya, dan yang sering digunakan itu adalah GC-MS. Nah, jadi kalau GC-MS itu adalah gabungan antara kromatografi gas atau GC ditambah MS. Jadi GC dulu, lalu di-MS-kan. Jadi si suatu sampel itu dilewati gas kromatografi terlebih dahulu, habis itu baru ditentukan massa molekulnya. Nah, jadi tujuannya apa sih? Si kromatografi gas itu memisahkan campurannya. Jadi kita punya suatu campuran yang terdiri dari banyak komponen. Nah, si banyak komponen itu dimasukkan ke gas kromatografi. Kan udah belajar GC kan di apa ya? Ya, analitik gitu kan. Nah, habis itu kan kepisah-pisah. Nah, habis itu molekul-molekulnya dimasukkan ke MS. Untuk apa? Untuk mengetahui massa molekulnya. Kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa menentukan, oh, ini senyawanya itu apa? Dengan tepat. Nah, ini ya, spektroskopi massa. Sebenarnya sama kayak spektroskopi lainnya. Pertama, ionisasi, habis itu analisis massa, habis itu dideteksi. Nah, ini juga kita harus tahu metode-metode ionisasi dan analisis massa. Setidaknya tahu fasanya ya. Nah, jadi ada beberapa metode ionisasi tergantung dari fasanya. Pertama ada fasa gas, larutan, dan padat. Liquid nggak ada sih. Biasanya kalau liquid itu langsung di larutan kayak gitu. Jadi kalau fasa gas itu si senyawanya harus dalam fasa gas. Ya, entah bagaimana caranya, entah diuapin atau di spray, itu pokoknya harus fasa gas. Nah, ini EI itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lah di bawah. Ini ada EI, CI, MALDI. Nah, MALDI itu biasanya untuk protein, molekul-molekul yang lebih besar. Nah, untuk analisis massanya ada banyak banget. Ini contoh-contohnya kita akan bahas bawah. Nah, yang pertama itu adalah EI ya. EI, electron ionization, itu fasanya fasa gas. Ya, coba kita lihat di sini EI itu fasanya gas. Nah, jadi prinsip dasarnya itu elektron itu dipercepat lalu berinteraksi dengan molekul netral pada fasa gas. Nah, jadi di sini si molekul itu kita tembak dengan elektron yang dipercepat dengan energi 70 elektron volt. Habis itu si elektronnya kan ditembakkan ke molekul. Molekulnya itu akan menjadi kation radikal dan melepaskan elektron lagi kayak gitu. Nah, si molekul radikal kation radikal ini itu memiliki energi yang cukup besar sehingga si molekul radikal ini dia itu akan pecah. Ini adalah dasar dari MS. Pokoknya karena dia nggak stabil, dia akan pecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan lebih stabil. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kan elektron itu punya massa ya. Dia nempel ke molekul yang punya massa juga. Otomatis si kation radikal ini punya massa yang lebih besar daripada si molekul awalnya. Tapi elektron karena dia massanya kecil, maka kita bisa simpulkan si kation radikal ini itu sama dengan MR. Yang kita baca yang garis yang paling kanan. Nah, selanjutnya itu adalah ini guys masih EI juga ya. Nah, ini adalah contoh dari pemecahan kation radikal kation radikalnya ya. Jadi di sini kita punya molekul 1, 2, 3 berarti propilbenzena ya. Propilbenzena itu punya MR 120. Yang kalau misalkan udah ditembakkan dengan elektron itu jadi kation radikal. Habis itu dia itu terpotong. Kalau kita lihat di sini kurang 15, berarti 15 itu CH3 ya. Dia kepotong di sini.
dia akan menjadi molekul ini yang punya massa molekul 105 kayak gitu. Nah, di sini dia tidak stabil. Nah, kalau dia itu memisah berkurang 29 itu berarti C-nya 2, C2H6 C2H5 ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia itu motongnya bentar. Kok kita ganti warna. Loh, kok nggak bisa? Ya udahlah. Nah, kalau yang 29 ini, dia berkurang C2H5 ya. Nah, dia mutusnya itu bukan di sebelah sini, tapi mutusnya di sini. Kalau kita lihat di sini dia jadi kation radikal yang punya M/Z 91. Nah, kalau kita lihat di sini dia stabil. Kenapa? Karena kationnya itu ada di sini ya. Nah, masih ingat kestabilan karbokation? Karbokation, wah, lemot ya. Tersier lebih stabil daripada sekunder dan lebih stabil daripada primer. Karena semua di MS itu pasti menghasilkan karbokation. Nah, lalu ada juga posisi yang stabil, yang lebih baik, yaitu posisi benzilik. Wah, lemot. Nah, posisi benzilik itu, jadi kita punya benzena. Benzena itu bukan benzil ya, ini fenil. Nah, kalau benzil itu ada CH, ada C yang di sebelahnya, plus. Nah, ini itu dia lebih stabil daripada karbokation tersier. Nah, selanjutnya itu selain benzilik, itu yang lebih yang stabil juga itu adalah posisi alilik. Jadi kalau alil itu dia ikatan rangkap 2, jadi posisi di sebelah ikatan rangkap 2. Positifnya di sini. Kayak gitu. Nah, ini dia stabil juga. Kenapa sih bisa stabil? Karena ada resonansi. Nah, kalau kita lihat si ini dia juga stabil karena dia bisa membentuk siklik yang lain. Ini adalah salah satu contohnya. Kak, kenapa bisa seperti ini? Ini gara-gara ada penataan ulang. Gitu. Jadi si ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Jadilah seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu adalah senyawa aromatik juga ya, yang stabil. Nah, kita nggak usah bahas aromatik itu apa. Kita lanjut aja. Nah, oke, kok jadi hilang. Nah, kalau kita lihat di sini, kan tadi kan 120 ya. Awalnya 120, loh kok nggak bisa. Ini awalnya 120, kenapa nggak bisa? Ya udah deh. Wah, ternyata laptopku lemot. Ini 120, dia berkurang jadi 15. Kalau kita lihat di sini, dia itu menjadi yang 115 itu yang ini, dia nggak stabil. Karena nggak stabil, dia kelimpahannya dikit. Kalau yang stabil, itu kelimpahannya sangat banyak. Kayak gitu. Ini plus minusnya, kita skip aja. Nah, selanjutnya itu adalah metode ionisasi kimia, chemical ionization. Kalau yang tadi, electron ionization, kita mengionisasi menggunakan elektron. Jadi kita tembakan elektron. Kalau yang di sini ionisasi kimia, kita tembakan molekul. Kayak gitu. Menggunakan ion gas sebagai agen pengionan molekul. Nah, jadi intinya sama aja. Dia itu membentuk radikal kation, kation radikal. Habis itu kation radikalnya karena tidak stabil, dia akan mecah menjadi fragmen-fragmen kation radikal yang lebih stabil lagi. Mirip-mirip, tapi bedanya dia itu menggunakan gas, senyawa lain. Kayak gitu. Nah, biasanya kita menggunakan gas pengionan yang lazim nih, CH4. Ini apa ya namanya? Kloroform, habis itu NH3 amonia.
Gitu. Ini contohnya kalau misalkan kita punya senyawa ini ya, 3,4 dimetoksiasetofenon. Nah, kalau menggunakan electron ionization, itu kita bakal mempunyai fragmennya banyak. Kalau misalkan di CI, dengan reagen gasnya metana, itu kita cuma punya satu puncak saja. Nah, kalau kita lihat di sini, dan puncaknya itu malah bertambah ya. Bertambah gara-gara apa? Gara-gara si gas metananya. Kan di sini kita tambahkan dengan molekul ya. Molekulnya itu bakal nempel ke si sampel. Otomatis masanya itu akan menambah. Kayak gitu. Ini bedanya antara EI dan CI. Jadi, untuk menentukan berapa molekular massnya, MR dari sampelnya, itu biasanya yang paling kecil. Kayak gitu. Karena istilahnya dia kan nggak nambah apa-apa. Kayak gitu. Dan di sini, kenapa kita melihat adanya perbedaan? Kalau yang ini dia 180, kalau yang ini 181. Karena di sini dia itu ditambahkan hidrogen 1. Jadi prinsipnya itu si gasnya, gas pengionnya itu dia itu menempel pada si senyawa sampel yang kita tambahkan. Berarti kalau misalkan tambah H, kan dia bakal jadi 181 nambah 1. Kalau tambah C2H5 di sini, C2H5 itu MR-nya 29, berarti tinggal tambahin 180 tambah 29, yaitu 209 kayak gitu. Yang jelas di sini untuk molekular mass dari sampelnya itu kira-kira dia bakal bertambah 1 dari molekular mass aslinya. Wah, kenapa ini loading? Masih kedengeran kan? Masih, Kak. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak barangkali? Kak, kecepetan, Kak. Aku baru pertama kali sih ngajarin orang pakai Zoom kayak gini. Oh, bisa. Selanjutnya kita udah bahas yang EI. Tadi gizi ada lagi ya. Nah, lanjut. Di sini yang mass spektrum. Kayaknya tadi udah ya. Oh iya, aku lupa untuk base-peak-nya. Kan di sini kan abundance kelimpahan ya. Kelimpahan 100% itu bukan berarti dia itu 100%. Ini kelimpahannya itu kelimpahan relatif. Relatif terhadap apa? Dia itu relatif terhadap yang paling banyak fragmennya. Jadi kalau misalkan contohnya ini yang paling banyak itu fragmen di sekitar 40-an ya. Berarti si 41 ini karena dia terbanyak, kita jadikan dia 100% kayak gitu. Sisanya itu refer to si 41 kayak gitu. Berarti kalau misalkan paling banyak tandanya apa? Dia itu paling stabil. Daya pisah, tadi udah deh. Wait, kok jadi reverse ya? Oh, pantas reverse view. Nah, selanjutnya itu MALDI. Nah, MALDI itu biasanya digunakan untuk menentukan massa molekul dari suatu molekul yang padatan. Nah, biasanya kalau padatan itu, kan dia MR-nya gede ya. Nah, intinya kalau misalkan MALDI, itu kita menambahkan matriks. Nah, matriksnya itu harus kering. Dan dapat disinari dengan sinar UV atau IR. Nah, kalau misalkan bisa ditembaki sinar UV, biasanya dia punya kromofor. Biasanya dia itu merupakan senyawa aromatik. Nah, contohnya ini yang matriks UV yang sering digunakan. Itu kan ada, setidaknya ada rangkap konjugasi, rangkap terkonjugasinya. Nah, prinsipnya gimana sih? Sebenarnya prinsipnya sama aja. Bedanya adalah sampelnya dimasukin ke matriks. Matriks itu tuh maksudnya, misalkan kita punya obat paracetamol. Nah, paracetamol itu
di obat itu kan nggak semuanya paracetamol doang kan, ada kayak bubuk-bubuk yang lainnya. Nah, itu tuh namanya matriks. Nah, si sampel base matriks itu kita tembakin dengan sinar laser. Nah, habis ditembakin sinar laser itu dia itu jadi partikel-partikel. Nah, ada partikel-partikel ion yang terlepas dari si matriks. Nah, selanjutnya masanya dianalisis. Tipenya mirip dengan MS yang sebelum-sebelumnya ya. Bedanya di sini berarti dia ditembakinnya sama sinar laser. Oh ya, harus ingat juga singkatan dari MALDI ya, Matrix Assisted Laser Desorption. Barangkali ditanyain gitu, CI singkatan dari apa? EI singkatan dari apa? Kayak gitu. Nah, ini jangkauan masanya 10.000 Dalton. Nah, ini adalah spektrum MALDI. Jadi spektrum MALDI itu agak berbeda dengan spektrum MS yang electron ionization ya. Jadi di sini si spektrum MALDI-nya itu kalau kita lihat di sini ada masa unit yang berulang. Nah, biasanya memang digunakan untuk menentukan MR dari suatu polimer kayak gitu. Sama persen intensitasnya juga kayak gini. Ini abundance-nya itu relatif terhadap puncak yang paling tinggi. Dan kalau kita lihat di sini, antara dari puncak ke puncak, itu dia punya perbedaan yang sama sekitar 253,7. Kayak gitu. Nah, tandanya apa? Ini berarti monomernya. Kayak gitu. Kan monomernya pecah. Nah, pecahan ion terjadi karena ion memiliki energi yang besar sehingga tidak stabil. Terus ini apa lagi ya? Ini sama aja sih, sama. Ini penjelasan mengapa dia itu terpotong-potong. Siapa aja yang fragmen? Yang terfragmen. Nah, ini penting juga nih. Molekul merupakan susunan tertentu atom-atom yang diikatkan oleh ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Dan fragmentasi itu terjadi pada ikatan yang paling lemah, yaitu ikatan tunggal. Perlu diketahui bahwa fragmentasi itu hanya berlaku di ikatan tunggal. Jadi kalau misalkan kalian mecahnya di sini, itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena di ikatan rangkap 2. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada yang merah-merah nih ya. Yang merah-merah ini itu adalah ikatan-ikatan tunggal yang mungkin saja bisa terputus. Kayak gitu. Putus. Nah, yang ini putusnya lebih banyak situs putusnya. Di senyawa yang ada di sebelah kiri itu punya lebih sedikit fragmen ion. Kenapa? Karena dia punya ikatan tunggal yang lebih dikit. Sedangkan kalau yang di sini dia itu lebih banyak fragmen ionnya karena dia punya situs yang lebih banyak untuk diputus karena ikatan tunggalnya lebih banyak. Gitu. Jadi sebenarnya pemutusan itu dia nggak serandom itu, dia itu hanya putus di ikatan tunggal. Nah, kalau misalkan kita punya senyawa yang panjang, molekul bukan panjang ya, dia itu molekul rantai lurus, dia fragmennya itu jauh lebih banyak karena dia bisa putus sini, dan yang lain-lain. Nah, ini apa ya? Radical cation formation nih, tadi udah ya? Nge-lag. Nah, selanjutnya itu adalah electron impact ionization. Ini juga sebenarnya prinsipnya itu mirip sama kayak yang EI. Tapi bedanya itu, jadi di sini, kalau EI itu kan dia langsung jadi molekul kation radikal ya. Kalau misalkan yang ini, dia itu langsung lepas. Jadi dia bisa membentuk kation radikal, atau dia bisa langsung lepas seperti ini. Kalau kita lihat di sini, dia menjadi, wah, tidak stabil. Masih kedengeran kan? Masih, Kak. Masih, Kak. Halo. Halo, Kak. Kedengeran kan? Ya, Kak. Halo. Masih, Kak. Kedengeran, Kak. Oh iya, kalian kalau misalnya mau nanya, langsung unmute, terus habis itu Kak mau nanya, kayak gitu. Oke, siap, Kak. Makasih. Nah, ini contoh electron impact ionization ya. Ya, dia tuh langsung putus, kayak gitu. Ini juga putus. Ini cara penulisan reaksi, nggak usah lah ya, kita skip aja, soalnya ini mirip kayak mekanisme reaksi radikal. Jadi perpindahannya itu 1 elektron, bukan 2 elektron. Jadi kalau misalkan 2 elektron kan kita pakai panahnya panah penuh. Ini perpindahan 2 elektron. Sementara kalau misalkan di MS yang ini, karena
kita melibatkan radikal, perpindahannya itu hanya 1 elektron. Gitu. Contohnya ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, sehingga ikatan lengkapnya di sini radikal, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, M per Z-nya awalnya dia 74, dia pecah jadi yang 31, dan kita bisa otomatis ngitung ini berapa, jadinya 43, kayak gitu ya. Nah, ini pemutusan yang unik, karena di sini dia menghasilkan spesies yang spesies netral. H2O itu kan netral ya. Berbeda kalau yang di sini dia itu menjadi radikal dan kation. Kalau ini dia jadi molekul netral, sisanya dia akan menjadi radikal kation, kayak gitu. Nah, perpindahannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, dari M per Z-nya 74, dia jadi 64. Nah, intinya apa sih? Biasanya kalau pemutusan radikal itu dia terjadi pada molekul yang kalau dia itu awalnya itu ganjil, genap, dia akan menjadi ganjil. Itu pemutusan radikal ya. Nah, begitu pula kalau misalkan kita punya ganjil. Lemot, ganjil. Dia itu akan menjadi genap. Kayak gitu. Ini untuk pemutusan radikal. Kalau misalkan pemutusan ionik, bentar, masih lemot. Nah, kalau pemutusan ionik, itu biasanya kalau misalkan kita punya molekul yang ganjil, dia itu akan menjadi ganjil juga. Sementara kalau yang genap, dia jadi genap juga. Akhirnya. Wah, nulisnya lemot. Kalau genap, itu ini nggak usah. Nah, di sini ini contoh-contoh spektrum dari beberapa senyawa ya. Nah, pertama ini spektrum alkana linear ya. Kalau alkana linear itu biasanya M plus radikalnya itu nggak muncul. Pelimpahannya hampir 0%. Kenapa? Karena semuanya itu udah kepotong-potong kayak gitu. Kita jadiin yang lebih kecil aja. Nah, spektrum alkana linear dicirikan oleh pelepasan gugus CH3 dan gugus CH2 sehingga terjadi perbedaan massa fragmennya 14 kayak gitu. Ini ciri-ciri dari kalau misalkan kita punya alkana nanti lurus. Terus fragmen stabil itu pada M per Z rendah. Nah, kalau kita lihat di sini kelimpahan yang banyaknya itu ada di yang karbon 2, karbon C2, C3, C4. Ini maksudnya jumlah karbonnya ya. Itu jauh lebih banyak kelimpahannya daripada sama juga M plus radikalnya itu dia tidak muncul kelimpahannya hampir 0% sinyalnya di sini. Nah, habis itu fragmentasi pada alkana bercabang diarahkan oleh titik percabangan. Nah, kalau kita lihat ini adanya massa M per Z sini gitu. M kurangi 15-nya berarti M kurang 15, 211. Ada tapi sedikit kelimpahannya. Yang banyaknya itu yang kecil-kecil. Nah, kalau kita lihat di sini ada C3. Kelimpahan terbanyak. Berarti kemungkinannya ya dia potong jadi C3H C3H7 ya. Kayak gitu. Lanjut.
Aku mute nggak sih? Halo, kedengeran kan? Nggak mute? Kedengeran, Kak. Oke. Kedengaran, Kak. Nah, ini kita tuh punya kelimpahan di M per Z-nya 57. Dor, kok hilang? Nah, ini 57. Ini berkurang dari mana sih? Kan kalau 57 tuh kira-kira C-nya itu berarti ada berapa? Dibagi 14 aja rata-rata. Berarti sekitar C-nya ada 4. Kayak gitu. 4 dari mana? Karena dia itu membentuk potosnya di sini. Nah, dia membentuk si ini yang dia itu karbokation tersier ya. Tadi kan aku udah cerita karbokation tersier itu dia jauh lebih stabil daripada sekunder maupun primer. Nah, karena itu dia kelimpahannya banyak karena dia stabil. Semakin dia stabil, kelimpahannya pasti makin banyak. Kayak gitu. Sedangkan yang 71 itu apa? 71 kalau misalkan dibagi sama 14, itu C-nya itu 5 totalnya. Dari mana sih? Dia dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5. Ini dia punya M per Z sekitar 71. Kayak gitu. Nah, tapi yang bisa dideteksi oleh si detektor itu hanya yang merupakan kation kayak gitu ya. Jadi radikal nggak ke detek kayak gitu. Dia ngedeteknya dengan pemutusan yang bawahnya. Ini ya. Oke. Nah, ini contoh lain itu aromatik teralkilasi. Jadi ini kayak yang tadi ya. Kita udah bahas, skip aja. 1 heksena. Nah, ini heksena itu dia punya ikatan rangkap. Tadi kita udah bahas bahwa dia nggak mungkin putusnya di ikatan rangkapnya ya. Dia putusnya di ikatan tunggal. Jadi dia nggak mungkin putus di sini. Jadi putusnya sekitar sini, atau sini. Nah, kalau kita lihat di sini M per Z-nya itu 84 ya. Kalau M per Z-nya 84, berarti kira-kira C-nya itu sekitar ada bagi 14, 6 ya. 6. Nah, terus di sini fragmennya itu genap. 42 yang berasal dari M plus genap. Ya. 4. Ini ada yang genap. Lalu di sini M plus radikal itu tampak jelas. Karena ikatan rangkap itu kan dia menstabilkan karbokation ya. Jadi kemungkinan besar di sini dia itu menjadi karbokation molekulnya, dia ada di sini. Kayak gitu. Lalu dia melakukan penataan ulang. Putus dimanapun aja deh. Nah, ini yang unik, itu sikloheksana. Untuk sikloheksana, itu dia punya pemutusan yang mirip kayak retro Diels-Alder. Jadi, kalau Diels-Alder itu terdiri dari dienofil, diena, dan dienofil. Nah, kalau misalkan kita gambarkan mekanisme reaksi Diels-Alder, ini Diels-Alder. Kan reaksinya kan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Sehingga jadilah dia sikloheksena, ikatan rangkapnya di sini. Nah, ini bisa terjadi sebaliknya untuk fragmentasi. Jadi dia balik ke hilang. Balik ke senyawa penyusunnya. Gitu. Si ini dan ini. Karena itu kita bisa menghasilkan di sini ada yang M per Z-nya 56 dan yang 28. Pendeteksi itu cuma yang kation ya. Begitu. Kak, boleh nanya dulu nggak yang sebelum Boleh. ini? Boleh. Yang mana? Yang ini Kak, yang alkena yang sebelum sikloheksena.
Terus yang bagian satu heksenal. Alkena sama sikloheksana. Sikloheksana cuma satu. Oh, Iya, yang ini heksena ya? maksud aku, yang ini ya. Iya, iya. Nah, tadi waktu kan itu ada perhatikan fragmen MZ genap berasal dari M plus genap, aku belum ngerti Kak sebetulnya maksudnya gimana tadi. Oke. Nah, tadi kan pemutusan itu kan ada 2 macam ya, yang radikal sama ionik. Kalau nggak salah, yang di atas. Nah, si yang genap itu dia itu terputusnya, bentar, aku juga bingung ini. Kalau kita hitung 42 itu berarti C-nya itu kira-kira ada bagi 14 ada 3 ya, C-nya 3. Kayak gitu. Nah, dia itu putus di sini. Ini bentar ya. Ini Pak kalau nulis agak lemot sekarang. Karena udah banyak coretan. Ini H. Ini H. Dor. Nah, ini H. Nah, dia itu putus di sini sehingga dia menjadi molekul yang genap lagi. Kayak gitu. Nah, genap kan jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bukan. Oh, aku tahu. Ini nih sebenarnya dia itu dari penataan ulang yang 1. Ini heksena ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kemungkinan besar dia itu mengalami penataan ulang McLaverty. Kayaknya kita belum bahas McLaverty ya di sini. Aku tuh dapat ini tentang McLaverty. Nah, jadi untuk penata ulangan McLaverty itu bisa jadi fragmen juga. Ngebagi molekul menjadi 2. Contohnya kalau yang ini dia menjadi 2 bagian, yang 58 dan 28. Nah, kalau kita lihat di sini, dia genap, menjadi genap, dan genap. Dan ini tidak bisa terjadi kalau senyawanya itu mutus kayak CH3 doang, kayak gitu. Dia nggak akan menjadi genap lagi. Sementara kalau McLaverty biasanya kalau genap, ya dia jadi genap, kalau ganjil, dia jadi ganjil lagi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena yang tadi dia melakukan penataan ulangan McLaverty. Nah, kita buktikan ya. Kelihatan nggak? Bentar, laptopku lemot. Berarti tidak bisa ya, sudah digedein aja. Nah, sesuai dengan penataan ulangan McLaverty, ini pindah ke sini. Ini kok jelek banget. Nih ya, polanya kan seperti ini. Yang ini dia bentuk ikatan, ini pindah ke sini, ini pindah lagi ke sini. Nah, si McLaverty ini bisa terjadi kalau minimal itu ada sikliknya siklik jadi 6, kayak gitu. Nah, kebetulan karena di sini contoh molekulnya adalah heksena. Heksena itu kan karbonnya itu ada 6 dan dia itu bisa melakukan penataan ulangan McLaverty. Jadi ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini.
ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, kayak gitu. Nah, kalau kita hitung, D itu jadi 1, 2, ini. Bentar, aku hapus dulu. Hapusnya gimana ya caranya? Comment eraser. Oh, kalau misalkan yang fragmen 42, kayaknya penataan ulang McLafferty-nya yang kayak gini deh. Soalnya kan dia kan menghasilkan ini CH3 di sini, ini CH3. Ikatan rangka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kebanyakan. Delete. CH3. Di sininya kan hidrogennya ya. Nah, sesuai dengan yang ini, jadi si ini serang ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi kalau dari sini, ini ngebentuk ikatan, ganti warna. Kenapa jadi lemot sekali? Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Terus nah, kalau misalkan di sini ini yang pindah ya. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Nah, sekarang di itu akan menjadi fragmen yang punya bentuk, di sini kan nambah hidrogen ya. Awalnya ada hidrogen. Ini jadi 3. Di sini jadi 3. Di sininya tetap ada tuh di sini. Nah, nanti di sini jadinya 42. 42 tuh yang ini nih. Nah, kalau yang si 56 juga itu dia berasal dari McLafferty. Bedanya di sini dia nempelnya H-nya itu yang CH3. Jadi ditukar aja CH3-nya ini H, ini H-nya jadi CH3 kayak gitu. Nanti bisa didapatkan jadi 56. Ya, kayak gitu. Agak susah ya ngejelasinnya. Aku kebayang kalau misalkan online course kayak gimana. Kak, berarti kalau misalkan fragmennya itu, misalkan si radikal positif radikalnya itu dia genap. Terus fragmennya ada yang genap juga gitu. Nah, itu tuh Genap berarti juga. itu berlaku apa McLafferty ini. Berarti kalau misalkan fragmen yang yang kation radikalnya itu ganjil, terus fragmennya ganjil juga, sama juga berlaku. Iya, McLafferty juga. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi entah itu dia penataan ulang McLafferty atau enggak, dia yang fragmentasi yang menghasilkan ion. Menghasilkan radikal ion. Kan ada 2 jenis kan ya. Bentar. Aku close dulu deh biar enggak berat. Kayaknya berat gara-gara kebanyakan ditulis-tulis deh.
No. Kak, satu lagi boleh Kak, yang tentang Boleh. yang ini. Yang ini tadi kan waktu Kakak bilang dia kation radikalnya itu dia kan abundansinya cukup tinggi ya. Nah, kalau Kak kedengaran nggak? Kalau stable juga soalnya. Nah, terus turun ketiga posisi alil dari siapa namanya? Si rangkap itu taunya hanya karena dia alil atau gimana, Kak? Karena dia alil. Posisi kationnya di situ. Oh, karena dia alil. Okay. Kasih, iya, berarti kestabilan karbokation. Soalnya alil kan stabil. Nah, ini tidak lemot kayaknya gara-gara kebanyakan seperti itu dia pemutusan ionik, pemutusan yang radikal. Nah, ini ada pola juga fragmentasi beta, jadi dia putus di beta. Nah, ini fragmentasi beta itu termasuk fragmentasi yang radikal ya, bukan ionik ya. Jadi itu awalnya kayak gini, karena dia hanya terjadi di alkena karena dia akan menjadikan yang oh enggak, ini ternyata McLaverty kok. Ini McLaverty. Ini jadi M per Z42. Nah, kalau kita lihat di sini, kan dia termasuk ke dalam yang pemutusan yang ionik ya. Karena dia menghasilkan radikal kation. Kalau misalkan pemutusan radikal, dia satunya kation, satunya radikal. Kalau ini radikal kation. Gitu. Nah, selanjutnya itu isomerisasi. Nah, kebetulan kalau isomerisasi, karena isomer itu rumus molekul sama, tapi strukturnya beda. Kalau kita lihat di sini alkenanya dia cuma beda aja. M-nya tetap isomerisasi, bukan? Oh, ini penataan ulang apa ya? Oh, enggak. Ini kalau yang ini jadi tipe fragmentasinya nanti agak beda. Kalau yang ini kan dia bisa melakukan McLaverty ya. Kalau yang ini entah dia bisa atau enggak. Cek aja jadi siklik 6 atau enggak. Kalau dia bisa jadi siklik 6 sama hidrogennya atau CH3-nya, berarti dia bisa McLaverty. Nah, terus untuk spektrum alkohol ini ada fragmentasi yang umum, yaitu fragmentasi ionik yang menghilangkan H2O. Jadi di sini OH-nya dia bakal jadi hilang, dia akan jadi ikatan rangkap. Nah, biasanya ini dari yang ganjil, yang genap, dia bakal jadi genap lagi, kayak gitu. Tipenya sama, dia ionik. Terus kalau yang ini hanya bisa dilakukan oleh si alkohol. Nah, dia itu bisa melakukan fragmentasi yang menghasilkan alkohol primer, sekunder, maupun tersier, kayak gitu. Sebenarnya ini tipenya sama aja sih, kayak salah satu karbonnya aja lepas. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk satu pentanol. Nah, dia itu pasti ada sinyal yang kehilangan H2O. Jadi kalau contohnya M plus-nya itu sekitar 80-an, berarti dia itu ada yang berkurang MR-nya 18 karena H2O-nya menghilang. Nah, ini yang 70 itu adalah si massa molekul dikurangi si H2O. Terus kalau yang ini MrH2O dikurangi 15. 15 itu dari mana? Di sini dia berkurang metil. Karena 15 itu menandakan dia metil. Yang 42 itu H2O dikurangi 28 juga itu potongannya. Terus di sini ada
senyawa ini yang MR-nya 31, ini putusnya di mana? Ini putusnya itu berdasarkan tipe pemutusannya seperti ini. Ininya lepas, ini pindah ke sini. Dia jadi ikatan rangkap 2 di O. Kayak gitu. Kalau dihitung-hitung, kalau dia itu alkohol primer, itu dia akan menghasilkan ini yang, kan ini C-nya ada 1, H-nya ada 3, O. CH3O, C12, O itu dia 16, ditambah 3D 31. Jadi rata-rata kalau misalkan ada fragmen di 31, itu berarti tandanya dia punya alkohol primer. Kayak gitu. Nah, ini membuktikan bahwa dia itu alkohol primer. Ini sama aja. Ini 2-pentanol. Nah, di sini yang unik dari 2-pentanol itu dia menghasilkan spektrum di 45. Nah, spektrum 45 ini adalah spektrum tadi khasnya alkohol, karena alkohol itu bisa menjadi seperti ini ya. Di sini R. Nah, kalau kita hitung ininya aja, itu tuh 30. Kita tergantung si gugus R-nya itu kayak gimana. Kalau misalkan gugus R-nya itu adalah CH3, kan CH3 itu kan 15 ya. Berarti totalnya itu 45. Berarti kita bisa tahu dia itu adalah gugus alkohol, di sini ada CH3, di sini entah gugus R yang lainnya. Kayak gitu. Ini, fragmen ini akan menghasilkan fragmen seperti ini. Kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menentukan si R-nya lagi. Nah, kita lihat aja yang di 73 ini. Nah, 73 itu kalau dikurangi 30, nilainya adalah 43. Nah, 43 itu C3H7, gugus R juga, ya kan? Nah, menandakan bahwa si alkohol ini dia mengikat CH3 dan C3H7. Tapi kita belum tahu C3H7-nya bisa jadi bercabang lagi, ya kan? Nah, dari sini, ini si strukturnya kita bisa tentukan dari fragmen-fragmen yang lainnya. Kalau yang ini M+ cukup tinggi karena gugus OH terikat pada cincin benzena yang sangat stabil. Ya, benzena biasa kan stabil kan. Kenapa? Karena di sini kan bisa kationnya di sini, dia bisa beresonansi dengan benzena sehingga dia stabil. Karena itu kelimpahannya dia besar. Nah, untuk yang ini apa sih? Ini nih kalau kita lihat ini perbedaannya 15 kan. Si M dikurangi 15. Nah, M dikurangi 15 itu gara-gara si CH3-nya hilang. CH3-nya hilang dari mana? Dari sini. Putus. Ini genap, ini ganjil. Berarti pemutusan yang radikal. Di sini dari ini Kak 77 cukup tinggi. Entah sih, kayaknya ini putusnya di sini lagi. Nggak tahu sih kayak gimana. Nggak tahu, entah. Aku belum kepikiran yang 77 itu apa. Nah, selanjutnya ini pola ether. Nah, yang untuk pola ether itu mirip kayak alkohol, sedikit mirip. Tapi agak susah diidentifikasi sih, nggak kayak alkohol. Nah, untuk yang ether, ya mirip-mirip deh. Kayak alkohol. Kita skip aja. Wah, nggak terasa ya, udah sejam. Keton, nah kalau keton itu dia punya mekanisme yang unik. Jadi dia itu bisa membentuk ini ya, dengan melepaskan satu gugus R.
Jadi kalau kita anggap ketonnya itu dia ini R1, ini R2, R-nya itu nanti ini bisa lepas. Dan ini dia stabil, kayak gitu. Karena dia mau bentuk ini. Begitu pula yang ini, R2-nya lepas. Ini M per Z 71, ini 43. Kalau kita lihat, si 43 itu dia tinggi banget ya. Nah, dia ini cenderung stabil. Semakin panjang si gugus R-nya, dia makin nggak stabil. Nah, selanjutnya ini penataan ulang McFlurry. Jangan lagi puasa. McLafferty. Nah, ini McLafferty. Yang ini. Dia menjadi 86 dan ini molekul yang netral. Ya, ini sama aja. Ini juga sama aja. Ini yang lebih susah. Ini MR-nya aja udah ratusan ya. Ya berdoa aja nggak akan kayak gini senyawanya. Kayaknya enggak sih. Dosennya siapa sih MS? Bu Lia? Pak Robi, Kak. Oh, Pak Robi. Pak Robi baik. Doain aja ya Pak Robi baik, nggak akan yang aneh-aneh gitu. Amin. Tapi emang kalau untuk spektrum itu, untuk ngerjain soal misalkan NMR ya, kan NMR kan dari SOM kan ya, kita belajar NMR, spektrum NMR. Kayak ngerjainnya aja harus butuh ketenangan dan kejernihan pikiran nggak sih? Itu jernih pikirannya juga belum tentu dapat gitu senyawanya. Nah, kita bahas soal. Nah, ini ada contoh-contoh pertanyaan. Jadi kita punya ini si senyawanya, terus habis itu ini spektrumnya. Pertanyaannya adalah apakah M+ dari senyawa ini muncul? Ini pertanyaannya yes or no. Caranya gimana sih M+-nya dia muncul atau enggak? Pertama, karena kita sudah tahu senyawanya apa, kita tentukan aja dulu si MR-nya. Nah, kalau kita hitung jumlah karbonnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti C4, H-nya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4, H8, O-nya ada 2. Berarti otomatis MR-nya 48 ditambah 8, 56 ditambah 32. Berarti 88. MR-nya 88. Di sini ada nggak puncak M+-nya muncul? Muncul. Berarti jawabannya adalah ya, muncul. Kelompokkan ion-ion fragmen ke dalam dua kelompok. Yang tadi, Kak. Ya. Nah, kenapa itu bukan itu M+ kan? Bukan M+ radikal. Gimana? Iya. Beda iya, M+ atau ini sama, Kak? maksudnya M+ radikal sama aja. Oh, sama aja. Oke, Kak. Same, yes. Istilahnya sama. Nah, terus kelompokkan ion-ion fragmen ke dalam dua kelompok, ion positif atau ion positif radikal. Nah, untuk ion positif itu, dia itu terlahir dari pembelahan radikal. Kalau misalkan si ion positif radikal itu terjadi di pembelahan yang ionik. Nah, kalau pembelahan radikal tadi ya, kalau misalkan yang ganjil itu jadi genap ya. Nah, kita punya molekul yang yang genap ya. Berarti kalau dia itu menghasilkan MR yang ganjil, berarti dia adalah ion positif. Kalau yang radikal, berarti yang MR-nya genap lagi, kayak gitu ya. Berarti ini ion yang positif, yang ini positif radikal, yang ini 61 ganjil genap. Kok aku jadi bingung ganjil atau genap? Ini ganjil ya. Ganjil berarti dia positif, yang ini genap berarti positif radikal, yang ini ion positif, yang ini ion positif, kalau yang ini ion positif, ini positif, ini positif, yang ini positif juga. Kayak gitu. Selanjutnya, jelaskan pembentukan ion-ion fragmen M+ sebanyak yang saudara dapat. Nah, kalau ada kata-kata sebanyak yang saudara dapat, jadi ya kalau bisa semua si ininya ya, 15, 27, 31, dan yang lain-lain ya. Nah, caranya gimana? Gunakan kreativitas kalian. Nih aku nggak semuanya ya, aku
salah sedikit-sedikit aja. Nah, contohnya di sini yang 73. Nah, kalau kita lihat di sini 73 ya. Nah, 73 itu berkurang apa sih? Berkurang 15. Berkurang 15 berarti tandanya itu dia berkurang metil. Berarti otomatis di sini pembentukannya tuh ini O. Nah, ini kan CH3 ya. Dia berkurangnya 15 berarti berkurang CH3. Ya udah, ini pindah aja ke sini. Ini ke sini. Door. Ini ke sini. Ini ke sini. Kan tadinya kation radikal, sekarang si CH3-nya itu hanya jadi CH3. Loh, kok tidak ketulis? Why? CH3 radikal. Terus yang ininya karena pindah ke sini, dia jadi ikatan rangkap 3. O, ini C-nya, ini OH. 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 Ini plus, kayak gitu. Yang kedetek ini yang ini. Ini salah satunya ya. Terus ya 70 deh. Loh, kok tidak ketulis ya? Mari kita ganti warna. Ini yang 70. Nah, yang 70 berarti kalau dikurangi 88, dia berkurangnya 18 ya. 18 itu apa? 18 itu H2O. Berarti dia berkurang dari alkoholnya, dari gugus yang OH yang sini. Nggak mungkin dari gugus yang ketonnya. Nah, berarti pembelahannya kayak gimana? Ini OH. Ini H-nya di sini ya. Kemungkinan besar dia ngambil H-nya di sini. Ini pindah. Ini pindah ke sini. Kayak gitu ya. Sekarang dia itu akan menjadi H2O atau molekul yang netral. Ditambahkan dengan sisanya yang merupakan radikal kation. Kayak gitu. Ini salah duanya. 61, 58, ya kalian bisa cari-cari sendiri. Caranya gimana? Coba hitung aja dari 61 ke 88 itu dia bedanya berapa? Coba 88 kurangi 61, berarti itu hilangnya sekitar 27, kayak gitu ya. 27 itu apa, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada 43. Ini juga gampang juga. Dia itu kan besar banget nih ya. Kelimpahannya. Berarti biasa kalau kelimpahannya besar, keton itu gara-gara si ketonnya. Nah, kalau misalkan 43 itu kalau dikurangi enggak ding. Oh enggak ding. Bentar, aku berpikir dulu. 43 apa ya? Oh iya benar. Nah, dia itu berasal seperti dari sini. Hilang. Si R-nya ini gugusnya hilang. Di sini CH3, CO. Kayak gitu. Dia bakal ngebentuk CH3, C, double rangkap 3O. Ini si 43. Ya, potong-potong di sini aja. Bener nggak ya 43? C12 kali 2, 24. Ya, benar. Nah, tedeng. Kayak gitu. Ya. Karena ini pertanyaannya sebanyak-banyaknya, jadi kalau misalkan Amin keluar soal yang kayak gini, kalian tulis aja sebanyak-banyaknya, semua fragmen lah. Lanjut, manakah dari ion-ion fragmen tersebut yang paling penting dalam memberikan argumen kepada struktur 4-hidroksi-2-butanon? Nah, pertama yang paling penting itu adalah si ini. Ini aku ganti warna biru. Kayaknya nggak ada warna lain ya. Ya udahlah, biarin. Nah, yang paling penting ini kalau jawabanku ya, ini pertama paling penting banget. Kenapa? Karena ini memberikan kita clue bahwa dia itu ada karbonil yang mengikat si metil, kayak gitu. Jadi ada metil yang terikat pada karbonil. Habis itu yang penting lagi itu adalah fragmen yang 70 menurut aku. Kenapa? Karena di sini dia itu menandakan adanya H2O. H2O lepas berarti adanya alkohol
yang ada di ujung kayak gitu. Nah, selanjutnya apalagi kalau menurut aku yang penting banget itu adalah yang fragmen yang genap lagi, nggak ada lagi yang genap ya. Udah sih, ini 2 fragmen ini penting banget. Menandakan ini ada metil yang terikat pada karbonil, dan ini juga. Terus ini juga penting sih. Ini 3. Ya, menurut aku 3 ini yang penting karena di sini yang 3 itu kita tahu bahwa ada metil yang lepas. Berarti ada metil terminal, metil ujung kayak gitu. Ada metil ujung, ada alkohol, dan ada gugus ini yang menandakan adanya karbonil. Wah, lemot. Yang dapat dijelaskan pembentukannya? Sebenarnya bisa sih, ya jawab aja iya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang agak berbeda. Yang ini M per Z molekul. Nah, kalau ini kan nggak dikasih tahu ya senyawanya apa. Kita disuruh tebak senyawanya itu apa. Kayak gitu. Sebenarnya aku juga belum ngerjain soal ini, jadi aku nggak tahu bakal dapet jawabannya atau enggak. Ini kan tipe-tipenya sama ya, mirip. Yang ini M per Z untuk molekul radikal. M per Z-nya. Molekul radikalnya, berarti kita cari aja yang paling sebelah kanan kayak gitu. Jadi yang paling sebelah kanan yang mana? Yang 98. Berarti wow, kelebihan. Berarti M per Z-nya dia adalah 98. Tentukan M per Z puncak dasar atau yang kelimpahan 100%. Nah, kita kalau yang melihat puncak dasarnya, kita lihat yang kelimpahannya 100%, berarti yang 43. Berarti jawabannya adalah 43. Tentukan fragmen yang berupa ion positif. Nah, tadi ya, clue-nya. Di sini, M per Z-nya itu dia 93. Berarti 93 itu dia ganjil ya. Wait, ini masa 93 sih? Oh iya, 93. Nah, dia kan ganjil ya. Berarti kalau misalkan ganjil, yang ion positif itu, dia itu berasal dari pembelahan yang radikal. Kalau pembelahan yang radikal, berarti kalau dari ganjil, dia itu akan menjadi genap. Berarti kita cari yang genap, kayak gitu. Nah, sebenarnya kan di sini kan fragmen-fragmen yang ada tulisannya itu yang gede-gede aja ya. Kalian juga harus pikirkan yang kecil-kecil ini, kayak gitu. Nah, caranya gimana ya? Tinggal lihat bawahnya aja, dia itu berapa. Emang skalanya agak kecil sih, tapi bisa dijawab. Ini bisa lah, ini juga bisa. Yang positif radikal berarti kalau misalkan di sini dia itu ganjil, dia itu jadi ganjil lagi. Berarti yang 83 ini positif radikal, 55 positif radikal juga, 43 juga positif radikal, kayak gitu. Nah, jangan lupa yang kecil-kecil ini juga dicatat berapa CMR-nya. Halo? Itu, halo Kak. Ya? Kak, Ya? itu yang paling gede bukan 98? Hah, ada ya 98 ya? 93 nggak sih? Saya 98, Kak. Yang di jawaban nomor A. Di bagian A. Oh ya, 98. Oh iya, 98 tuh ganjil, genap ya? Sorry. Berarti kebalik. Karena ketutupan, kukira dia jadi 93. Jadi ini kan berarti kebalik ya. Ini dari genap jadi ganjil. Dari genap, dia jadi ganjil. Ini yang berupa ion positif atau yang pembelahannya itu radikal. Berarti ini pembelahan radikal. Ini ion positif, ini ion positif. Berarti ini juga ion positif. Gitu. Nah, untuk yang ion radikalnya, positif radikal, cari aja berarti yang dia itu genap lagi. Ya, cari yang kecil-kecilnya aja. Nah, tentukan, sarankan struktur molekul senyawa ini. Nah, ini emang agak-agak susah sih. Nah, kalau 98 kira-kira kita lihat dulu apakah ada pengurangan H2O atau enggak. Biasa kalau misalkan ada pengurangan H2O itu kan dia menandakan ada alkohol. Nah, kalau misalkan nggak ada H2O-nya berarti dia bukan alkohol kayak gitu.
Nah, kalau 98 dikurangi dengan 18 kan 80. Di sini nggak ada 80-nya. Dan biasanya untuk pengurangan alkohol itu dia puncaknya lumayan tinggi. Jadi kemungkinan besar dia itu bukan alkohol. Kayak gitu. Nah, berarti 98 ini dia murni CH-nya aja. Kayak gitu. Nah, berarti kalau kita bagi 98 dengan 14, 98 bagi 14 itu kira-kira rata-rata 7 ya? Bener kan? Nah, berarti dia itu C-nya kira-kira ada 7. Nah, kalau misalkan C-nya 7, H-nya biar totalnya 98, berarti 14. 14 ya? Benar. 14. Nah, kemungkinan besar dia punya alkena. Nah, tadi kalau misalkan alkena itu dia punya sifat-sifat tertentu kan ya. Biasanya pembelahannya itu ada di beta. Beta itu yang apa? Yang ini loh. Ini pembelahannya putus di sini. Ini pembelahan beta. Nah, kalau kita lihat di sini 83 sama 19 itu berkurang 15, berarti di sini berkurang CH3. Berarti dia itu punya, ini penting, terus habis itu dia punya metil terminal. Nah, habis itu yang 55 kurangi 98 itu dia berkurang 43. 43. Nah, kalau misalkan dia itu 43 apa ya? 43 itu 2 C-nya ada 3, H-nya 7. Wah, benar. Dia berkurang C3H7. Berarti pembelahannya kemungkinan itu menghilangkan si C3H7 ini. Berarti C3H7-nya itu adalah rantai yang lurus. Tuh, 2, 3. Nah, dia itu punya rantai lurus ini. Entah ini nih, dia itu terikatnya pada ini. Kan bisa ya putus di sini. Atau enggak bisa juga yang lain ya. Itu yang jelas, dia itu punya C3H7 yang profil yang lurus ini. Nah, terus 43. Nah, 43 itu C3H7 ya. Nah, C3H7 ini C3H7. Dia punya CH3 terminal dan C3H7. Berarti kemungkinan besar 1, 2, 3 kurang. Ini karbonnya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1 lagi. Nah, kemungkinan besar dia mungkin seperti ini. Atau kan ada 2 bentuk ya. Bisa juga seperti ini. Ini 1, ini 2. Nah, tinggal kita lihat aja yang mana yang lebih mungkin terbentuk. Pembelahan di sini mungkin terjadi nggak ya? Mungkin. Nah, ini masih ada, ini udah ada 2 bentuk sih. Entah ini atau yang ini. Sebenarnya aku juga sekarang belum bisa memastikan apakah yang produk 1 atau produk 2. Mungkin kita bisa lihat yang pola-pola kecil ini. 20. Ada clue lagi nggak ya? Sepertinya tidak ada clue lagi ya. Tapi kalau kayaknya sih kalau misalkan ngelihat dari kestabilan si 55 ini akan lebih stabil kalau misalkan dia itu di posisi 2 yang ini, nggak yang 1. Kayaknya sih, nggak tahu sih, aku juga tebak-tebakan ini, nggak punya dasar yang melandasi kenapa aku milih 2 gitu daripada 1. Begitu. Antara ini ya. Ini ya. Fragmen yang si 55. Ini atau enggak ini. Tapi kalau
dilihat dari kira-kira dari struktur yang lebih stabil, itu radikal kation yang lebih stabil itu adalah yang ini daripada yang ini. Begitu. Jadi kalau untuk soal yang ini, pendapatku sendiri, itu kalau aku ngerjain soal ini, mungkin aku bakal jawab yang 2 daripada yang 1. Nah, lanjut. Ini, untuk soal yang ini, kita lihat, ini spektrumnya, nggak ada senyawanya. Apakah M+ dari senyawa ini muncul? M plus-nya muncul, nggak ada senyawanya, ya bisa katakan ya muncul kali ya. Dan ini kayaknya kelimpahannya tinggi juga, jadi ya muncul. Selain C dan H, apakah senyawa ini mengandung O dan N? Nah, untuk yang senyawa yang mengandung O, itu biasanya dia kehilangan minus 18 kan ya, kalau ada alkohol. Nah, ini. Nah, kita lihat aja dari puncak yang paling tinggi ke si 134 itu dia ada yang berkurang 18 enggak? Kalau kurang 18, 134 sedangkan. Nah, yang ini 151 mungkin aja yang ini ya puncak utamanya ya, soalnya ada kelimpahan juga ini sekitar 152. 152 dikurangi 18, 134. Berarti kemungkinan di sini ada alkohol kayak gitu. Ada alkohol, ini ada. Nah, terus untuk N, ini ada yang namanya aturan nitrogen. Nah, biasanya yang ada nitrogennya itu dia emernya ganjil. Aturan nitrogen yang ada N-nya itu biasanya dia MR-nya ganjil. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia itu punya 2N, dia itu jadinya genap lagi. Kalau misalkan N-nya ada 3, berarti dia ganjil lagi. Itu aturan nitrogen. Berarti di sini kemungkinan besar dia nggak ada nitrogen, kecuali nitrogennya ada 2. Tapi ya kayaknya nggak ada sih. Jarang gitu nitrogen yang ada 2 aja jarang. Terus yang 3, dengan memperlihatkan adanya ion M berZ77 serta adanya sepasang ion pada 44 dan 107, sarankan struktur molekul ini. 107 dikurangi 152 itu berkurang 45. Nah, kalau 45 itu apa sih? Kalau 45 itu tuh kita tuh punya ini. CH3. Setuju kan? Ya, setuju. Nah, kita punya struktur senyawa ini berarti kemungkinan besar yang tadi ya yang ada yang O-nya. Di sini dia itu adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder. Dan alkohol sekundernya itu ujungnya itu metil. Berarti kita punya ini R, di sini OH. Kayak gitu. Habis itu kita juga punya fragmen yang 77. Yang 77, kalau 77 itu berarti berkurangnya 151 kurang 77, berapa tuh? 152 kurang 77. 152 kurangi 77. 5, 4, 7. 75 ya. 75 berarti kalau misalkan 75 itu apa ya? Aku juga belum kepikiran sih. 77 kurangi 30 deh. 77 kurangi 30, 47. 47 dibagi 14 nggak bagus juga. Nggak tahu sih, aku belum kepikiran sama sekali ini. Mungkin kalian ada nama ide.
Ya gitu. Ya kemungkinan besar dia alkoholnya alkohol sekunder kayak gitu aja ya. Terus jelaskan pembentukan ion M per Z 34 dan 94. Nah, yang 4 ini hanya bisa dikerjakan kalau 3 itu udah selesai. Kayak gitu. Sebenarnya ini bisa dieksplor sih, tapi ya emang butuh waktu aja. Untuk yang MS kayaknya rata-rata udah kita bahas, sisanya itu hanya eksplorasi bagaimana caranya menentukan suatu senyawa dari informasi fragmen-fragmen yang didapatkan oleh spektrum, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Ya, itu sebenarnya kayak imajinasi kalian sendiri aja, menggunakan teori-teori yang tadi udah aku jelasin, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi dengan MS? Ke IR, kita bahas sedikit. Kan masih ada setengah jam lagi. Nggak ada? Kak. Ya? Halo? Halo. Aku mau nanya aja, mau mastiin, takut salah. Jadi buat penentuan spektrum yang positif itu, kalau MR-nya genap, berarti spektrumnya ganjil. Iya, betul. Kalau positif radikal itu yang genapnya. Terus kebalikannya aja kalau MR-nya ganjil. Iya. Yaps, benar. Oke, makasih Kak. Udah gitu aja. Ya, gitu ya. Ini Pak Robi ya? Nggak tahu sih kalau Pak Robi, tipe soalnya kayak gimana. Kalau Bulia itu pasti ada spektrumnya, terus kalian disuruh nentuin dia senyawanya apa. Ini PPT-nya PPT tahun kalian ya? Soalnya kayak PPT tahunku bukan yang ini. Iya, Kak. Kayaknya kalau misalkan kalian, kan kita kan udah bahas soal-soal yang ada di sini kan, kira-kira ujiannya semoga aja mirip-mirip soal latihan yang ada di sini, kayak gitu. Soalnya aku juga baru pernah ngeliat PPT ini, kayaknya ini emang punya Pak Robi. Nah, selanjutnya itu yang IR. Nah, kalau IR itu yang aku sarankan adalah, ya kalian ujiannya open book atau close book? Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Yang penting sih tahu tahu posisi-posisi gugus. Nanti kita bahas sebentar ya. Nah, jadi si IR itu terjadi gara-gara apa sih? IR itu terjadi gara-gara adanya vibrasi. Jadi kita memancarkan suatu sinar IR yang punya rentang di infrared, habis itu kita tembakkan ke suatu sampel. Nah, si sinar infrared itu membuat si sampelnya itu bervibrasi. Nah, ada beberapa tipe-tipe vibrasi. Diajarin juga nggak ya? Di sini kayaknya iya deh. Nah, ini vibrasi. Nah, vibrasi itu ada 2 jenis. Pertama itu adalah vibrasi cekuk sama ulur. Oh, ini belum sampai sini, Ding. Ini kayak ibaratnya itu kalian tuh punya pegas, bisa di stretch sama di kompres kayak gitu. Nah, masing-masing ikatan itu punya frekuensi nya masing-masing. Yang yang unik. Jadi kita bisa menentukan, oh di sini ada ikatan ini dari si frekuensi vibrasi itu. Nah, contohnya ini ya. Si CH, CD sama CC. Nah, kalau kita lihat H, D sama C itu makin besar MR-nya, C, habis itu D, habis itu A. Nah, kalau kita lihat di sini, semakin besar si masanya, itu frekuensinya itu makin menurun. Nah, begitu pula kalau ikatannya, semakin kuat ikatannya, ikatan rangkap 3 kan lebih kuat daripada ikatan tunggal. Frekuensinya itu dia makin naik, kayak gitu. Berarti kebalikannya ya, semakin kuat ikatan, itu frekuensinya makin naik, tapi kalau semakin turun masanya, semakin besar masanya, itu dia frekuensinya itu makin turun. Gitu. Ini berhubungan sama hukum Hooke. Nah, aku juga udah lupa sih persamaannya kayak gimana. Kalian bisa cari di Google hukum Hooke kayak gitu ya. Dia tuh berbanding terbalik dengan massa, tapi dia berbanding lurus dengan kekuatan ikatan. Nah, ini mode-mode vibrasi. Jadi ada 2, simetrik sama asimetrik. Nah, kalian ibaratin aja kayak
suatu molekul lagi melakukan peregangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan simetrik itu dia tidak merubah momen dipol, kalau misalkan asimetrik itu dia mengubah momen dipol kayak gitu. Nah, untuk modus-modus vibrasi itu jumlahnya itu bisa kita tentukan dari rumus ini, 3n-6. Jadi, kalau misalkan dia itu molekulnya non-linear, itu modus vibrasinya itu ada 3n-6. Jadi, contohnya kalau misalkan H2O, H2O itu kan dia non-linear ya. Modus vibrasinya jumlahnya itu ada 3 kali N itu jumlah atom, H2O, H-nya ada 2, O-nya ada 1, totalnya ada 3, 3 dikurangi 6. Berarti totalnya adalah 9. Totalnya itu adalah 3, sorry. Nah, 3 itu ada apa aja? Ini untuk H2O, pertama itu adalah symmetric stretching, antisymmetric, sama bending. Kayak gitu. Totalnya tuh 2, 3, ada 3. Nah, sementara kalau misalkan yang linear, nggak ada. Kalau linear itu dia 3n-5. Linear itu dia 3n-5. Berarti contohnya itu kalau misalkan kita punya CO2. CO2 itu kan linear ya. Jadi 3 kali 3 dikurangi 5 sama dengan 4. Berarti total modus vibrasinya ada 4. Caranya gimana? Ya kalian tentukan aja semua kemungkinan modus vibrasi sehingga totalnya ada 4. Kayak gitu. Nah, fingerprint region itu biasanya sekitar 160 sampai 1400 cm-1. Nah, cm-1 itu adalah satuan dari bilangan wave number ya. Nah, biasanya untuk menentukan gugus-gugus apa yang ada di suatu molekul itu, kita lihatnya di regionnya yang bukan fingerprint. Karena fingerprint itu kalau dilihat kayak kecil banget, mepet-mepet banget gitu. Nah, ini daerah yang biasa kita lihat untuk menentukan gugus fungsi. Gitu. Ini nggak usah deh. Nah, ini isi dari spektrum IR. Intinya sama aja. Ada sumber sinar. Terus habis itu sampel. Habis sampel, dia detektor. Waduh. Why? Detektor. Nah, IR sama FTIR itu agak beda. Kalau FTIR itu ada Fourier transformnya. Dia itu punya sensitivitas yang lebih bagus dan pengukurannya itu lebih efisien dan efektif kayak gitu. Nah, jadi bedanya itu kalau si FTIR itu pengukurannya itu lebih cepat karena dia itu menggunakan hubungan antara waktu dan perubahan momen dipol kayak gitu. Ini ATR sama KBR, ini sebenarnya tekniknya ya. Kalau misalkan KBR itu, kan kalian udah pernah eksperimen kan ya, yang di analitik, yang tentang IR. Nah, itu menggunakan metode KBR. Nah, hati-hati sama spektrum IR, karena biasanya kalau spektrum IR yang digunakan untuk penentuan gugus fungsi itu adalah spektrum bilangan gelombang versusnya yang sumbu Y-nya itu transmitan, persen transmitan. Nah, kadang juga ada yang persen absorpsi. Jadi kalau persen absorpsi itu kebalikannya transmitan, karena absorpsi tambah transmitan itu nilainya itu 1. Jadi kalau misalkan transmitannya biasanya kayak gini, absorpsinya kebalikannya kayak gitu. Jadi harus lihat juga yang di sumbu Y-nya itu transmitan atau absorpsi. Biasanya sih transmitan. Nah, ini untuk Fourier FTIR spektrumnya.
ini untuk pembacaannya. Nah, emang kalau misalkan spektrum IR itu rata-rata ya bagaimana cara ngebacanya, bukan bagaimana kita tahu dia itu gugus fungsinya ada apa aja, bukan bagaimana molekulnya seperti apa. Karena kita nggak bisa menentukan struktur molekul hanya dari IR aja, kayak gitu. Nah, biasanya kita tuh melihat gugus fungsi itu di 1.600 sampai 3.000-an, di sekitar jarak sini. Yang ini adalah fingerprint region yang susah banget untuk mengetahui adanya suatu gugus fungsi. Karena isinya tuh ikatan tunggal, tunggal, dan tunggal. Tadi kita udah belajar bahwa ikatan tunggal itu memiliki frekuensi yang sangat kecil, gitu. Makanya frekuensi kecil, bilangan gelombangnya juga kecil. Sementara kalau misalkan untuk yang MR yang besar-besar, ikatan yang lebih kuat, itu dia punya frekuensi yang lebih tinggi, yang bisa kita lihat dengan lebih mudah kayak gitu. Nah, di sini di sekitar 2000, kalau aku sih bilangnya 2.900 sampai 3.000-an itu ada OH, NH sama CH, ikatan single bond. Nah, di daerah 2.000 sampai 2.900 itu ada ikatan rangkap 3, entah CC atau CN. Sementara kalau misalkan yang 1.600 sampai 2.000 itu ada karbonil, CN atau CC. Kayak gitu. Nah, untuk karbonil itu tuh dia tuh spesifik banget karena dia itu tajam dan dia itu lancip banget. Nah, sementara untuk OH dan NH itu dia broad. Broad gara-gara apa? Gara-gara adanya ikatan hidrogen. Ingat kan ya, ikatan hidrogen itu terjadi antara hidrogen dan hidrogen yang terikat pada O, N, dan F. Nah, karena adanya ikatan hidrogen tersebut, OH dan NH itu dia sinyalnya broad. Sementara kalau CH, dia nggak punya ikatan hidrogen, dia bakal tajam lurus. Biasanya yang CH itu sekitar 2.900, kalau yang OH karena dia broad, dia itu sekitar 2.900, 3.000-an sampai 3.600. Pokoknya kalau ada yang broad, berarti dia ada ikatan hidrogen. Kayak gitu aja sih. Ini klasifikasinya ya dilihat aja. Kalau misalkan dia tajam banget itu namanya strong, kalau nggak tajam dia medium, kalau yang nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan itu namanya weak. Nah, ini ada yang ikatannya aktif IR dan yang tidak aktif. Nah, biasanya kalau ikatannya aktif IR itu dia hanya polar, dia bersifat polar. Dan dia itu punya momen dipol. Nah, contohnya ini CO, itu dia tuh produce strong bonds. Karena apa? Karena dia memiliki momen dipol yang sangat jelas. Kan kita tahu bahwa O itu dia elektronegatif ya, daripada C. Nah, dia itu bakal kok mana nih? Nah, ini ya. CO itu dia memiliki momen dipol yang besar, karena itu dia strong. Kalau yang polaritinya kecil, dia medium. Kalau misalkan dia itu symmetric bond, ikatannya itu hampir simetris, dia bakal weak. Makanya di sini dia CO strong banget, yang ini CN itu medium, walaupun CO dan C rangkap 3N, C rangkap 3, jangan C rangkap 3, C rangkap 2 deh ya. C rangkap 2 itu rata-rata sama aja di sekitar 1.600 sampai 2.000. Tapi bedanya ini strong, yang ini lebih medium. Nah, ini gara-gara ada ikatan hidrogen, makanya dia lebar. Fingerprint ya, udah. Stretching. Nah, ini ada karbon-karbon yang dia agak-agak unik. Yang dia itu memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada seharusnya. Nah, tadi si CC itu kan dia itu punya frekuensi 1.600-an ya. Tapi dia itu akan lebih rendah 1.600-an kalau misalkan dia itu terisolasi. Maksudnya terisolasi itu dia kayak gini ya, dia terisolasi. Kalau terkonjugasi, dia ada ikatan rangkap, tunggal rangkap diselangi. Nah, dia itu memiliki frekuensi yang lebih kecil lagi. Nah, kalau misalkan aromatik, itu lebih kecil lagi. Gitu. Ini untuk mengetahui apakah dia CC terisolasi, konjugasi, atau aromatik.
Ya ini alasan sih kenapa sih ini dia lebih tinggi daripada ini dan ini gitu. Kata rangkap 3 itu biasanya memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tunggal. Udah dibahas juga. Ini udah juga, ini alkena ya. Sebenarnya yang penting kalian tahu letak-letaknya ada di mana gitu. Karena emang gunanya belajar CIR yang ini itu adalah untuk menentukan gugus yang ada itu apa aja. Nah, ini di aromatik, tapi ini emang jarang sih kelihatan monosubstitusi di substitusi 1,4 kayak gitu. Ada latihan soalnya nggak ya ini nih? Sepertinya nggak ada latihan soalnya ya. Emang ini nggak ada latihan soalnya ya? Kalian pernah dikasih latihan soal nggak IR sama Pak Robi? Dulu kayaknya enggak sih Kak, cuman presentasi gitu tiap kelompok. Pak Robi kayak ngasih tahu nggak clue kayak bakal keluar nih soal yang kayak ini gitu? Ingat aku sih enggak, Kak. Enggak Kak. Oh enggak. Ya pokoknya summary IR adalah kalian hafalin ini. Yang ada ini. Udah, gitu sih. Kayaknya itu membantu untuk kayak menentukan ini gugus apa, dan gugus apa. Ada yang mau ditanyain nggak dari IR dulu? Soal-soal yang kebanyakan muncul dari IR tuh gimana Kak? Yang Kakak dulu tahun lalu. Tahun lalu tuh nih ada soalku yang tahun lalu. Quiz ding. Oh ternyata ini MS doang. Nggak ada IR-nya. Kalau IR tuh dulu aku suruh nentuin dia gugusnya apa. Ada gugus apa aja. Kayak dikasih spektrum, habis itu ketebak ada gugus apa. Emang nggak bisa digunakan untuk menentukan ini struktur molekulnya kayak gimana. Kayak gitu. Nggak bisa. Gitu sih. Sama itu menentukan mode-mode vibrasi. Jadi kita dikasih molekul. Tentukan berapa jumlah modus vibrasi yang mungkin dari senyawa ini gitu. Kan sebenarnya kayak tinggal masukin aja kan ke rumus. Gitu. Ada kemungkinan juga nggak Kak disuruh gambarin mode vibrasinya itu apa aja? Ada. Bisa. Kayak Mungkin. apa sih Kak? Sebenarnya kalau untuk modus vibrasi, kayak kalian nggak usah menghafal bentuk ini kalau misalkan skizzering itu kayak gini gerakannya, kalau scratching kayak gini. Sebenarnya itu kayak bisa diakal-akalin gitu loh. Emang aku emang orang yang nggak suka hafalan, jadi aku selalu ngakal-ngakalin. Oh ini kayak gini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang tentang MS, barangkali ada yang masih bingung, soalnya emang agak-agak lebih susah MS daripada IR. Kalau IR kan karena emang kita udah pernah praktikum, kalian praktikum kan IR waktu tingkat 2? Iya, ada Kak. Iya Kak. Setidaknya kalian punya, tingkat 3 ya, setidaknya kalian punya gambaran gitu, kalau IR itu kayak gimana. Kalau misalkan MS itu kayak nggak ada gambaran sama sekali kan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 5 menit lagi. Ini aja kali Kak.
buat ngerjain soal MS. Maksudnya urutan ngerjainnya gitu. Tips-triknya. Oke. Nah, untuk menentukan struktur molekul ya lebih tepatnya ya. Kalau aku biasanya pertama cari dulu MR-nya. Habis nentuin MR, aku tentukan apakah ada oksigen atau nitrogen. Biasanya kalau nitrogen kan tadi ya ada aturan nitrogen ya. Kalau misalkan di itu MR-nya ganjil, itu biasanya ada nitrogen. Kalau misalkan genap, itu nggak ada nitrogen. Kecuali nitrogennya ada 2. Kalau nitrogennya ada 2, itu berarti ada 2 nitrogen kayak gitu. Tapi kayaknya rata-rata nggak akan sampai nitrogennya ada 2 deh. Soalnya itu kayak agak-agak susah. Kayaknya nggak. Pokoknya gitu aja. Habis itu oksigen. Kalau misalkan dia itu ada pengurangan 18, itu ada OH-nya. Berarti ada oksigen. Kalau misalkan nggak ada pengurangan 18, biasanya sih nggak ada oksigen. Kayak gitu. Nah, terus cek pengurangan 15. Jadi misalkan yang ini layarku kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Kelihatan Kak. Nah, misalkan ini 122 ke 107 itu berkurang 15. Oh, berarti ada CH3 terminal. Nah, ini bisa dibuktikan di sini, ada CH3 terminal kayak gitu. Nah, terus abis itu dari 122 kurangi jadi 104, kurangi 18. Oh, ada oksigen, ada alkohol kayak gitu. Bisa kalau misalkan berkurangnya 18 itu alkohol, tapi kalau berkurangnya bukan 18 itu bukan alkohol, dia gara-gara keton. Nah, kalau keton itu lihat aja ada pengurangan 30 atau enggak. Kalau ada pengurangan sekitar 30 biasanya enggak sih, enggak 30 sih. Random sih kalau keton. Enggak bisa dipatok gitu. Enggak kayak alkohol, enggak berkurang 18. Lihat-lihat aja gugus-gugus yang lain kayak gitu. Misalkan ini 79 nih agak-agak tinggi. 122 kurang 79 kira-kira berarti 43 ya. 43 itu apa? 43 dibagi 14. 43 dibagi 14 itu 3, C3. C3 H-nya 7. Wah, C3H7 pas. Berarti dia itu ada pelepasan C3H7 kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini C3H7-nya mana? Kemungkinan besar yang ini nih gara-gara si benzena ini deh. Lepas yang sikloheksena itu loh. Nah, itu juga agak-agak pembelahan yang apa ya? Yang out of the box kan ya. Kayak retrodiasalder kayak gitu. Nah, itu juga harus tahu kayak kenapa itu bisa terjadi kayak gitu. Terus yang ini 77, 122 kurang 77 itu 45. 45 itu apa? 45 itu kalau misalkan si CH3 CH2 CH3 CHOH ini lepas dan dia menghasilkan 77 yang ini kayak gitu. Ya, emang itu kayak harus coba-coba sih, nggak bisa kita nentuin langsung. Tapi tips yang kalau aku sendiri ngerjain urutannya gitu. Jadi tentuin MR paling yang besar, habis itu dikurangi yang kecil-kecil. Udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Santi? Belum, Kak. Belum ada. Nggak ada. Oh ya, kalau misalkan kalian mau nanya-nanya, ya bisa sih, bisa WA aku. Line sebenarnya aku udah nggak terlalu aktif Line, karena Line suka error. Kalau misalkan mau tanya-tanya, WA aja. Oh, nggak bisa kosong. Lan, Maulinda. Itu juga aku juga nggak tahu sih bisa menjawab pertanyaan kalian atau enggak. Kalian ujian kapan sih? Tanggal 6, Kak. Oh, enggak ding. Tanggal 6 lusa ya berarti. Iya. Tidak, besok ada ujian nggak? Nggak ada kalau buat angkatan Nggak ada. 17. Oh gitu. Ya bisa target aja sih besok juga. Masih ada 1 hari kan ya buat belajar. Udah 2 jam nggak terasa banget ya. Perasaan kalau tutor biasa kerasa gitu 2 jam pegel.
Oke deh, kalau enggak, apa disudahkan aja, Santi gimana? Terserah Kak Div. Udah, Kak. Nanti paling kalau ada yang mau tanya, WA ke kakak aja ya. Boleh WA ke aku aja. Kalian ujian ada apa aja sih selain L-stroke yang belum? Kalau yang untuk angkatan kalian? L-stroke yang XR di BUIS. Oh, iya. Sama XR di Anur sih, Kak. Belum. Tapi belum ada jadwalnya. Iya. Kalau NMR udah berarti? Udah.